Halo Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mupuk lagi Mas setelah pemupukan di bulan Juni kemarin ya. Sekarang ganti pupuk NPK 13827. Ini ada jeda sekitar 6 bulan ya, di bulan Juni 5 bulan Mas. Sekarang di bulan November kita mupuk lagi pakai NPK ya. Ini untuk per batangnya takarannya 3 kilo Mas. Ini supaya hasilnya jos top markotop ya. Ini sekarang saatnya berbagi info ya Mas. Kenapa kalau mupuk dengan NPK 13827 ini harus memakai takaran 3 kilo setiap 4 bulan? Ini mungkin teman-teman masih bingung ya. Kok pakai 3 kilo Mas? Itu apa enggak kebanyakan 3 kilo? Karena di sini unsur haranya memang rendah ya Mas ya. Karena ada 13, 8, 27, 4, 0,5. Maka kita wajib memakainya 3 kilo itu setiap 4 bulan sekali. Jadi kalau dalam 1 tahun nanti ketemunya itu 9 kilo ini Mas ya. Apa enggak kebanyakan Mas? Sebenarnya antara pupuk NPK dengan pupuk tunggal itu pemakaiannya sama-sama 9 kilo. Nah perbedaannya kalau di pupuk tunggal itu kita harus menakar satu persatu. Kita misalkan saja ureanya 2,5 kilo itu untuk 1 tahun ya. TSP nya 1,5 kilo, kemudian KCL nya 3 kilo, ditambah dolomit 2,5 kilo, ditambah boronnya. Itu nanti jatuhnya juga 9 kilo Mas ya. Jadi dengan memakai pupuk ini, karena ini sudah komplit ya isi di dalamnya, sudah ada nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, boron, maka pemakaiannya harus 9 kilo itu dalam 1 tahunnya. Jadi kalau dalam pengaplikasiannya di kelapa sawit kita, setiap 4 bulan itu harus memakai 3 kilo ini Mas ya. Ini supaya teman-teman paham ya. Ini pemakaian 3 kilo ini kalau dikonversi ke pupuk tunggal itu gimana Mas? Bentar Mas ya. Ini sekarang kita ngomongin tentang 3 kilo NPK Mahkota 13827. Kalau dikonversi ke pupuk tunggal itu bagaimana? Tak jelasin dulu yang pemakaian 3 kilo ini ya Mas ya. Dari pemakaian 3 kilo itu kita konversi dulu ke gram ya. Jadi 3000 gram dikalikan 13%. Ini kita bahas nitrogennya dulu. Nah, di sini ketemu 390 gram nitrogen Mas ya. Jelas ya, 390 gram nitrogen. Kalau kita konversi ke pupuk tunggal, jatuhnya berapa Mas? Jatuhnya adalah 850 gram atau 8 on setengah. Itu kita kalikan 46% dari kadar unsur hara nitrogen yang ada di pupuk urea ya. Itu ketemunya 391 gram nitrogen. Itu berarti sudah setara ya Mas ya. Itu kalau kita konversikan antara urea dengan nitrogen yang ada di NPK 13827. Nah, untuk unsur hara fosfatnya Mas ya, ini wajib pakai TSP ya. Nanti kalau pakai rock fosfat atau pakai vertipos itu berbeda nanti cara konversinya. Dari 3000 gram NPK ini kita kalikan 8% dari unsur hara fosfatnya ada di angka 240 gram. Kalau kita konversikan ke TSP ya Mas ya, itu ketemunya 525 gram atau 5 on lebih 25 gram ya. Itu pupuk TSP nya. Kita kalikan 46% ketemunya 241,5 gram. Berarti itu sudah setara dengan pupuk ini yang 3 kilo ya. Jadi ini 3 kilo dengan unsur hara 8% itu didapatkan 240 gram fosfat. Dengan penggunaan TSP 525 gram atau 5 on setengah dengan kadar 46%. Kadarnya ini yang penting Mas ya. Nanti kalau berganti menggunakan vertipos atau menggunakan rock fosfat itu kan unsur haranya berbeda ya di fosfatnya. Maka itu perlu dikalkulasikan lagi. Jadi jatuhnya 241,5 gram. Itu sudah setara Mas ya. Kemudian kita masuk ke kaliumnya Mas ya. Karena ada di angka 27%. Jadi pemakaian 3 kilo ini 3000 gram dikali 27% didapatkan 810 gram kalium. Ini di NPK nya ya. Kalau kita konversi ke pupuk tunggal KCL gimana Mas? KCL tunggal itu kita wajib memakai 1 kilo 350 gram atau 1 kilo 3 on setengah ya Mas ya. Kita kalikan 60% karena KCL tunggal itu kadarnya 60% ya. Jadi ketemunya 810 gram. Maka setara ini Mas ya. Ini pakai 3 kilo setara dengan KCL tunggal 1 kilo 350 gram. Itu udah sama Mas ya. Kemudian untuk unsur hara magnesiumnya ini ya, karena hanya 4%, ini
3000 dikali 4% ketemunya 120 gram magnesium. Jadi kalau kita pakai pupuk tunggal berarti kita harus pakai dolomit itu dengan takaran sekitar 700 gram atau 7 on ya Mas ya. Dolomit itu kadar magnesiumnya ada 18%, berarti 700 dikali 18% ketemunya 126 gram. Itu udah setara Mas ya. Tetapi untuk unsur hara magnesium ini sebaiknya kombinasikan antara kisrit dengan dolomit itu supaya nanti dalam pembentukan klorofil hijau daunnya memang benar-benar sempurna. Kisritnya 1 tahun sekali saja Mas ya. Dolomitnya tetap 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Nah yang terakhir Mas ya, ini yang penting nih. Banyak orang bilang kalau boronnya 0,5 itu kecil Mas. Di pupuk mahkota 13827 hanya ada 0,5. Dengan pemakaian 3 kilo ini sebenarnya dapatnya berapa sih Mas ya unsur hara boronnya? Ini tak jelasin lagi Mas ya. Sebelumnya kita konversi dulu ke 3000 gram, kemudian kita kalikan 0,5, itu ketemunya 15 gram Mas ya, unsur hara boronnya ya, di 3 kilo pupuk ini. Kalau dikonversi pakai pupuk borat tunggal bagaimana Mas? Nah ini tak jelasin lagi Mas ya. Jadi kalau dikonversi ke pupuk borat tunggal, itu ketemunya 34 gram. Itu harus ditimbang ya Mas ya. Karena dalam pemakaian pupuk borat tunggal itu dalam 1 tahun minimal 100 gram, itu ketemunya 46 gram unsur hara boron. Jadi kalau memakai 34 gram dikalikan 46% itu untuk unsur hara borat mahkota ya. Untuk borat lainnya ada yang kadarnya cuma 45, jadi dinaikkan sedikit saja Mas ya. Jadi 34 gram dikali 46% itu ketemunya 15,64 gram. Itu udah setara Mas ya. Jadi setara dengan pupuk ini 3 kilo. Jadi sebenarnya dalam proses pemupukan itu kan banyak petani yang bilang, Mas saya lebih senang pakai pupuk tunggal, kadar unsur haranya lebih tinggi. Nah kalau dalam proses penakarannya itu berbeda, memang hasilnya akan berbeda Mas ya. Kita contoh saja seperti ini. Ini kita memakai NPK 13827 dengan takaran 1 kilo. Maka sudah dapat dipastikan nitrogen itu hanya 130 gram. Apabila memakai setahun 2 kali, maka ketemunya 260 gram nitrogen. Sementara kebutuhan dalam 1 tahunnya nitrogen itu ada di angka 1200 gram. Itu menjadi penyebab kenapa orang yang memakai pupuk tunggal 1 kilo dengan memakai ini 1 kilo hasilnya lebih menang yang pakai pupuk tunggal. Ya karena kadar unsur haranya itu tinggi Mas ya. Berbanding 46% dengan 13%. Inilah penyebabnya kenapa pemakaian NPK ini wajib 9 kilo dalam 1 tahun. Kalau dalam 4 bulan sekali pemupukan maka pemakaiannya ada di angka 3 kilo ya Mas ya. Itu wajib. Mas, apa enggak kelebihan dalam unsur hara kaliumnya? Ini kan sampai di angka 2430 gram kalau pemakaian dengan 9 kilo ya. Itu sebenarnya enggak apa-apa Mas ya. Jadi dalam prosesnya nanti, karena punya saya ini masih TM1 ya, di umur 30 bulan dengan pemakaian ini 9 kilo, saya mengharapkan untuk hasil kapasitas produksi itu naik di TM2. Jadi untuk TM sekarang memang belum terlalu banyak hasilnya ya Mas ya. Jadi dengan pemakaian 2430 gram ini saya mengharapkan di tahun berikutnya lah kapasitas produksi TM saya ini naik ya Mas ya. Jadi jangan khawatir tentang penggunaan unsur hara kalium yang sampai 2430 gram ya per tahunnya. Ini enggak apa-apa Mas ya. Yang penting dalam prosesnya itu, dalam penakarannya kita tepat. Kalau dikonversi ke tunggal memang ini pemakaiannya sampai 4 kilo KCL Mas ya. Jadi kalau orang berpikir, wah di TM1 pakai 4 kilo KCL apa enggak tekor Mas? Nah, sebenarnya kalau ngitung secara biaya tekor ya tekor Mas ya. Karena dalam TM1 ini kapasitas produksi paling sekitar 10 ton dalam 1 tahun ya. Dengan harga sekarang 1.800 berarti cuma dapat 18 juta. Kalau pakai KCL 4 kilo hitung-hitungannya memang sebenarnya tekor. Tapi untuk di TM berikutnya, di TM2 kita bisa mendapatkan hasil 17 sampai 25 ton. Itu tergantung juga dengan kondisi situasi ya. Misalnya dilanda El Nino seperti kemarin itu pasti drop. Jadi hasil TBS per tahunnya pasti nggak akan dapat Mas ya. Tapi kalau di tahun besok kita ketemu dengan La Nina, curah hujan yang cukup tinggi di musim kemarau, itu curah hujan masih oke, nanti hasilnya tetap oke Mas ya. Oke ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti paham tentang pemakaian NPK 13827 dengan 3 kilo. Kalau udah dikonversi ke tunggal, jawaban saya itu tadi Mas ya. Jadi kalau mau pakai NPK ya silahkan, kalau yang senang pupuk tunggal ya silahkan. Konversinya seperti itu Mas ya. Jadi jangan ada lagi yang ragu, wah bagus pupuk tunggal Mas daripada pupuk NPK. Di sini sudah saya jelaskan Mas ya. Jadi kalau ingin bertanya nanti silahkan di kolom komentar. Yang
merasa ragu atau bimbang ya, silahkan di kolom komentar Mas, nanti saya jawab dengan senang hati. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya.